Batik bukan sekedar kain. Terdapat cerita panjang terkait identitas, nilai, dan kreativitas bangsa. Pada tahun 2009, UNESCO menegaskan satu pesan. Batik merupakan bagian tak ternilai dari jati diri bangsa Indonesia. Halo Smart Viewers, saya Fiera Nina yang akan menemani teman-teman dalam alegori episode keempat, Batik From History to Style. Mari ikuti kami untuk mengenal lebih dalam mengenai budaya batik. Ya, perkenalkan saya Hari, founder dari Rumah Batik Palbatu. Kegiatan sehari-hari saya adalah melakukan kegiatan produksi batik, sekaligus juga mengedukasi ya. Saya juga melakukan kegiatan bersama teman-teman memberdayakan warga sekitar maupun di luar warga Palbatu. Dan saya juga melakukan sebuah harapan kepada teman-teman lain bahwa batik harus dikenali lewat proses. Seperti itu. Ya, batik saya lakukan menjadi sebuah keseharian saya ya. Saya lakukan sebagai bentuk hidup saya, melakukan apapun di sini di Rumah Batik Palbatu. Harapan saya batik terus ada, dan saya mengajak teman-teman muda untuk terlibat dalam setiap kegiatan yang ada di sini. Dan Rumah Batik menjadi sebuah tempat untuk siapapun yang ingin mengenal bagaimana batik dibuat atau diproses. Batik merupakan kehidupan, sebuah proses perjalanan panjang untuk berkarya. Rumah Batik Palbatu menjadi wadah untuk melestarikan batik. Tidak hanya membentuk motif lama, tetapi juga menciptakan makna dalam motif baru bersama disabilitas dan pejuang kanker. Hal ini menjadi peninggalan sejarah kecil dalam kehidupannya. Sebetulnya jatuh cinta sudah lama ya, tapi saya melakukan sebuah kegiatan bersama-sama teman-teman di tahun 2011, menggagas adanya sebuah kampung batik Palbatu. Namun perjalanan yang memang sangat banyak sekali suka dan dukanya. Akhirnya di 2013 saya bersama Pak Iwan, Bu Yuyun, dan ingin mengharapkan bahwa di Palbatu tetap ada namanya Rumah Batik Palbatu, yaitu tempat bagaimana siapapun bisa belajar tentang batik. Sampai saat ini mungkin masih banyak yang dipahami bahwa batik itu sebuah kegiatan yang sulit ya, atau panjang sekali proses-prosesnya. Nah, ini coba saya berikan sebuah jawaban kepada anak-anak muda di Rumah Batik Palbatu dengan bahwa batik itu juga bisa diproses dengan lebih mudah, lebih menyenangkan, tidak terlalu membuat putus asa untuk membuat sebuah kain ya. Nah, itu yang saya lakukan. Dan saya juga berharap batik ini menjadi sebuah kehidupan baru untuk anak muda. Mereka bisa lebih punya keinginan untuk menciptakan motif, punya keinginan untuk berkarya lewat batik. Motif batik harus hadir sesuai zamannya. Batik harus juga bisa beradaptasi dengan waktu dan zaman yang saat ini. Mungkin lebih banyak anak muda. Batik juga harus bisa diterima oleh anak muda. Batik juga bisa diciptakan oleh anak muda. Nah, makanya saya juga membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebar untuk anak muda berkarya di Rumah Batik Palbatu. Dengan menghadirkan motif-motif kekinian, kalau saya sebut batik kontemporer ya. Mereka bisa menciptakan sebuah motif yang sesuai selera ataupun sesuai zaman, sehingga mereka bisa kenakan di waktu yang tidak ada batasan. Seperti itu. Inovasi desain batik bukan berarti meninggalkan akar budaya Indonesia. Namun, tetap penting untuk memahami pasar global. Karena itu, diperlukan cara untuk membuat batik agar tidak terlihat kuno dengan menyesuaikan desain dan warna yang dapat diterima lebih luas. Oke, halo semuanya, aku Aisyah dari Rumah Batik Palbatu. Di sini aku sebagai sosial media spesialis. Kalau di Rumah Batik Palbatu, kita itu mainnya lebih di kontemporer. Jadi batik kontemporer sendiri itu adalah gabungan antara batik tulis, batik cap, dan juga bermain dengan kuas. Jadi ada sentuhan kuas yang bikin motifnya itu lebih modern. Dan model-model produknya juga itu kita ngikutin tren banget, mulai dari kayak vest, outer, gitu-gitu sih.
Di balik uniknya motif dan keindahan kain batik, terdapat tangan terampil yang menjaga warisan dengan terus membuat kain batik. Baik, sebetulnya dalam kesehariannya saya tidak cukup sering untuk menggunakan batik. Dan saya rasa batik itu hanya dipakai untuk saya pribadi itu untuk acara-acara tertentu. Misalnya seperti acara kampus atau mungkin saat ini saya sedang ada di mata kuliah character building di mana setiap bulannya di minggu pertama itu kita diwajibkan untuk menggunakan batik seperti itu. Nah, saya memilih mempertimbangkan untuk menggunakan batik karena batik sendiri memiliki kesan yang formal, rapi, dan juga elegan. Penggunaan batik sehari-hari masih terbilang minim dan cenderung digunakan untuk acara formal saja. Namun, rasa bangga saat memakai batik terus bertumbuh. Mereka menilai bahwa batik perlu banyak pilihan yang adaptif agar generasi muda semakin tertarik menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya sih batik masih keren ya kalau dipakai anak muda, apalagi Gen Z sekarang tuh banyak banget bisa mix and match stylenya. Jadi kalau aku ngeliat tuh di sosial media tiba-tiba pop up di sosmed tuh orang keren-keren banget sih kalau pakai batik. Menurut mereka, batik bukanlah suatu hal yang kuno, melainkan suatu hal yang masih relevan pada generasi muda. Desain serta modelnya pun jauh lebih beragam. Generasi muda dinilai mampu mengubah batik dengan cara yang lebih inovatif dan percaya diri. Esensi batik akan tetap terjaga selama diadaptasikan dengan baik. Kemeja ya? Karena kebetulan kemeja itu sekarang kita melihatnya seperti nilai formalisme. Sedangkan batik itu lebih dari formal. Bisa kasual, bisa day to day, bisa segala hal. Karena kita balik lagi, batik itu sebuah hal yang adaptif. Menurut aku yang cocok untuk mahasiswa-mahasiswi, tentu saja kemeja. Mahasiswa cenderung memilih model batik yang simpel dan adaptif, sehingga membuat batik lebih sesuai dengan selera anak muda di generasi ini. Tentu saya ingin melestarikan batik, karena ini adalah tradisi kita, ini adalah nilai-nilai sejarah kita. Kedepannya kalau kita bisa memikat dan implementasi batik ini ke kehidupan sehari-hari, ada baiknya. Seperti itu. For me, mungkin aku akan sangat tertarik ya, karena batik itu sendiri kan merupakan mungkin bisa dibilang pakaian gitu ya, dan itu adalah simbol budaya yang bisa digunakan sehari-hari. Tentunya saya tertarik untuk melestarikan batik ya, karena seperti kita ketahui batik itu kan emang udah budaya dari Indonesia, dan kalau bukan kita, kalau bukan generasi sekarang yang melanjutkan budaya kita, siapa lagi? Anak muda setuju bahwa batik perlu terus dijaga dan dilestarikan. Batik dapat terus beradaptasi dengan mengikuti gaya sekarang, sehingga semakin sering dipakai dan tetap hidup di generasi berikutnya. Ya, nama saya Itisma Yosi, biasanya dipanggil Mami Yosi atau Mami Gombang. Saya adalah seorang desainer batik, bukan desainer baju ya, tapi desainer kain batik, khususnya batik klasik dan khususnya untuk Jakarta. Jadi Jakarta tapi juga provinsi-provinsi lain dan beberapa negara yang sudah saya bikin. Selain menjadi seorang desainer dan produsen batik, saya juga mempunyai galeri batik Gobang. Jadi Mami sekarang membuat batik itu bukan hanya untuk sekedar kain pasangan kebaya aja, tapi batik terus atau kemeja untuk pakaian resmi, tapi batik juga Mami bikin dengan desain seperti untuk blazer atau jas batik, juga gaun-gaun yang eksklusif untuk pesta gitu. Jadi tidak ketinggalan dan lebih ke ada juga kombinasi dengan kain polos sehingga menjadi sebuah pakaian atau busana yang tidak membosankan, berornamen batik semua tapi dikombinasi dengan bahan polos atau bahan tenun atau wastra lain gitu. Kombinasi batik modern saat ini tidak lagi sebatas pada kain atau kemeja saja, tetapi berkembang menjadi desain yang lebih beragam. Dengan cara ini, batik dapat terus beradaptasi sesuai tren dan tetap menunjukkan identitas budaya yang kuat. Jadi Mami punya trik untuk supaya anak-anak muda, generasi muda itu mencintai batik. Contohnya tadi Mami sudah sebut bahwa kita membuat satu desain baju yang tidak pure 100% dengan batik, tapi kita bisa kombinasi dengan kain polos dan anak-anak muda bisa belajar membuat batik walaupun hanya segede sapu tangan, misalnya dengan
kemeja polos, kita bisa menggunakan batik di bagian kantongnya aja, dan itu bisa dari hasil karya mereka sendiri. Itu menjadi salah satu cara anak muda mencintai busana tradisional. Ya, kalau untuk batik Gobang sendiri, untuk mempromosikan itu biasanya lewat Abang None, baik fashion show, pemotretan maupun mereka untuk kegiatan di dalam negeri dan di luar negeri. Itu mereka membuat konten menggunakan batik Gobang, dan ini menurut Mami adalah strategi promosi terbaik dan lebih luas jangkauannya, khususnya untuk anak-anak muda. Ketika batik bersatu dengan gaya hidup mereka, muncullah ketertarikan untuk belajar lebih dalam, termasuk mempelajari proses membatik. Dan melalui media sosial, kita bisa mengajak anak muda untuk bangga mengenakan batik, bukan karena kewajiban, tapi karena rasa cinta pada budaya. Dulu, penggunaan batik terbatas pada acara resmi. Namun, seiring perkembangan desain, batik mulai beradaptasi dengan gaya anak muda, sehingga perubahan ini menunjukkan bagaimana batik berkembang pesat. Menjadi bagian dari pakaian sehari-hari generasi muda tanpa kehilangan identitas budayanya. Saya sudah senang ya dengan adanya anak-anak muda mengenakan baju batik atau kain batik. Namun masih perlu dipahami lagi atau diajak memahami lagi bahwa batik itu sebuah proses. Nah, masih banyak sekali batik-batik yang tanpa proses yang digunakan. Dan membangun sebuah rasa cinta, salah satunya adalah memahami sebuah prosesnya. Nah, itu yang saya harap. Jadi tidak hanya sekedar berbangga berkain atau berbangga dengan berbaju batik, tapi itu prosesnya tidak sesuai dengan yang dibilang batik. Nah, ini yang saya dorong. Ayo gunakan batik yang asli. Itu sih. Ya, ini anak muda, Anda harus punya tanggung jawab bahwa harus terus menjaga batik. Salah satunya mengenal prosesnya, salah satunya pahami bagaimana batik itu dibuat. Sehingga Anda bisa memahami, sehingga lalu akan menghadirkan rasa cinta terhadap batik itu sendiri. Bahwa batik itu sebuah proses, nanti Anda kenakan dengan proses yang Anda pahami, akan merasa memiliki dan kebanggaannya akan hadir. Tidak hanya sekedar menggunakan, tapi bukan batik yang asli. Itu. Oke, dari aku sendiri, semenjak aku bekerja di sini, aku jadi harus tahu seluk-beluknya tentang batik. Dan itu membuat aku jadi tahu kalau batik itu bukan hanya motifnya aja, tapi ada proses yang panjang di baliknya. Dan aku pengen banget teman-teman muda semua itu lebih mengenal batik sih dari prosesnya. Ketika anak muda menggunakan batik, harapan Mami adalah batik adalah uraian budaya, gambaran budaya. Cinta batik, cinta budaya, cinta Indonesia. Harapan untuk generasi muda saat ini adalah bagaimana melestarikan batik bukan hanya dengan sekedar memakainya, tetapi juga memahami esensinya. Ketika kita sudah memahami isi pesan di balik motif batik, kita tidak lagi merasa bahwa batik sebagai kewajiban budaya, tetapi sebagai pilihan yang lahir dari rasa cinta dan bangga akan warisan budaya. Dan dengan itu, batik dapat terus hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan batik bukan hanya akan menjadi tradisi, tetapi menjadi bagian dari identitas kita.